Agenda kita hari ini adalah terkait pembayaran pensiun. Mengenai pelayanan, bagaimana pembayaran pensiun ini bisa dirasakan pelayanannya oleh ASN. Para pensiunan aparatur sipil negara ASN atau PNS dijadwalkan kembali menerima gaji pensiunnya di awal bulan Juli tahun 2025. Jadwal pencairan rutin ini menjadi perhatian luas, terutama setelah muncul kabar di media sosial yang menyebutkan adanya kenaikan nominal gaji pensiun bulan ini. Informasi mengenai kemungkinan adanya kenaikan tersebut ramai dibicarakan warganet. Banyak yang penasaran dan langsung mempertanyakan kebenarannya kepada PT Taspen, Persero, perusahaan BUMN yang mengelola dana pensiun PNS, melalui kolom komentar di media sosial resmi perusahaan. Lantas, apakah betul gaji pensiunan PNS di awal bulan Juli tahun 2025 mengalami kenaikan? PT Taspen buka suara Nah Tribuners. Sebagai informasi, jika gaji pensiunan PNS sendiri merupakan bentuk kepedulian pemerintah atas pengabdian yang dilakukan oleh ASN selama mereka aktif bekerja di ruang lingkup pemerintahan. Gaji pensiunan PNS ini akan segera disalurkan oleh PT Taspen, Persero, pada awal Juli tahun 2025. Hal itu tentunya menjadi kabar bahagia bagi penerima manfaat. Menanggapi kabar kenaikan gaji pensiunan PNS bulan Juli tahun 2025, PT Taspen buka suara. PT Taspen memberikan jawaban bahwa kabar tersebut tidak benar karena sampai saat ini belum ada regulasi atau informasi resmi dari pemerintah. Apakah benar ada rapelan dan kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun ini? Terima kasih, tulis komentar salah seorang warganet. Halo, Sobat Taspen. Saat ini tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah. Sobat, terima kasih, tulis PT Taspen menjawab komentar warganet tersebut. Gaji pensiunan PNS sendiri, jika merujuk pada PP nomor 8 tahun 2025, nominalnya masih tetap sama seperti gaji pada tahun sebelumnya. Artinya, sampai saat ini belum ada regulasi terbaru yang menyatakan adanya kenaikan gaji pensiun PNS di tahun ini. Gaji pensiunan PNS adapun nominal gaji tersebut berbeda tergantung golongannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, rincian dari golongan I sampai 4 dapat dibaca di bawah ini. Golongan 11A, Rp1.748.096 hingga Rp1.962.128. 1B, Rp1.748.096 hingga Rp2.077.264. 1C, Rp1.748.096 hingga Rp2.165.184. 1D, Rp1.748.096 hingga Rp2.256.688. Golongan 22A, Rp1.748.096 hingga Rp2.833.824. 2B, Rp1.748.096 hingga Rp2.953.776. 2C, Rp1.748.096 hingga Rp3.078.656. 2D, Rp1.748.096 hingga Rp3.208.800. Golongan 33A, Rp1.748.096 hingga Rp3.558.576. 3B, Rp1.748.096 hingga Rp3.709.104. 3C, Rp1.748.096 hingga Rp3.866.016. 3D, Rp1.748.096 hingga Rp4.029.536. Golongan 44B, Rp1.748.096 hingga Rp4.377.744. 4C, Rp1.748.096 hingga Rp4.562.880. 4D, Rp1.748.096 hingga Rp4.755.856. 4E, Rp1.748.096 hingga Rp4.957.008. Selain mendapatkan gaji,
Pensiunan PNS pun juga akan mendapatkan beberapa tunjangan, yaitu tunjangan keluarga yang meliputi istri, suami, dan tunjangan anak. Ada kabar menggembirakan untuk para pensiunan aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI akhirnya menyetujui kenaikan gaji yang akan berlaku mulai tahun 2025. Kenaikan ini tak hanya menyasar pegawai aktif, tetapi juga memberikan keuntungan langsung bagi para pensiunan. Kebijakan ini disambut positif karena dianggap sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan abdi negara. Dev Akbar Syahfikarno, anggota DPR RI, memastikan bahwa angka kenaikan gaji tersebut sudah melalui kalkulasi yang matang. Angka itu sudah dihitung dengan baik, pemerintah memperhatikan kondisi inflasi dan kemampuan APBN, kata Dev. Menurut Dev, selain untuk mendorong kesejahteraan, kenaikan gaji ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja ASN agar semakin adaptif di era digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Kinerja ASN semakin harus ditopang dengan kemampuan digital, apalagi sekarang pemerintah sedang mengembangkan kecerdasan buatan, tambahnya. Sihar Sitorus, anggota DPR lainnya, juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap kenaikan gaji ini akan memicu efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintah. Ketika gaji naik, yang kita harapkan adalah pelayanan pemerintah semakin baik dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya, ujar Sihar. Kabar baik ini juga diiringi oleh langkah transformasi digital yang terus digencarkan oleh PT Taspen, Persero, pengelola dana pensiun ASN. Taspen kini melayani lebih dari 7,9 juta peserta yang terdiri dari 4,7 juta pegawai aktif dan 3,1 juta pensiunan di seluruh Indonesia. Taspen memperkuat sistem layanan digitalnya dengan menghadirkan Taspen One Hour Online Service, TOS. Melalui platform ini, peserta dapat mengajukan klaim pensiun dan tabungan hari tua, THT, secara daring, klaim bisa dipantau real-time, tanpa harus antre di kantor cabang. Instansi pemerintah juga bisa melakukan klaim kolektif dengan mudah melalui sistem ini. Bukan hanya itu, Taspen juga meluncurkan aplikasi andal by Taspen, sebuah super app yang mempermudah proses otentikasi bulanan bagi pensiunan. Jika sebelumnya pensiunan harus datang langsung ke bank atau kantor Taspen untuk verifikasi, kini cukup selfie dari rumah melalui smartphone. Otentikasi dengan teknologi passive liveness memungkinkan proses verifikasi biometrik berjalan otomatis dan lebih cepat tanpa harus mengikuti arahan khusus. Dengan layanan ini, para pensiunan bisa menikmati pencairan dana pensiun secara mudah dan nyaman. Prosesnya bebas antre, tidak perlu tatap muka, dan terpantau langsung secara digital. Transformasi layanan Taspen yang semakin modern menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan zaman. Dengan kenaikan gaji yang sudah disetujui DPR dan inovasi digital dari Taspen, para pensiunan kini tidak hanya mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam menikmati haknya. Ini menjadi kabar bahagia sekaligus peluang bagi para pensiunan untuk merasakan pelayanan yang semakin baik dan mudah diakses dari mana saja. Kabar besar datang untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Memasuki Juli tahun 2025, bukan hanya pencairan gaji yang jadi sorotan, tetapi juga perubahan drastis dalam sistem penyaluran dana dan wacana kenaikan gaji yang bikin banyak pihak penasaran. Setidaknya ada 3 kabar penting yang wajib disimak karena berpotensi langsung memengaruhi hak dan pendapatan pensiunan. Mulai dari perpindahan bank penyalur, rencana kenaikan gaji yang fantastis, hingga rezeki baru bagi pensiunan golongan 3 yang kini menikmati gaji pokok lebih tinggi. 1. Gaji pensiunan mulai Juli tahun 2025 dicairkan lewat kantor pos. PT Taspen, Persero, mengumumkan perubahan besar dalam sistem pencairan dana pensiun. Mulai Juli tahun 2025, sebagian dana pensiun yang sebelumnya disalurkan lewat bank mitra seperti BTPN dan Bank Uri Saudara, BWS, akan dipindahkan ke kantor pos. Taspen menjelaskan 5 alasan penting di balik kebijakan ini, antara lain: memperkuat aset negara dan meningkatkan perekonomian nasional. Memberikan pilihan yang tetap luas dengan 44 bank mitra yang masih melayani. Mempermudah akses pensiunan di daerah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia. Proses transisi akan didampingi penuh oleh Taspen untuk memastikan kelancaran. Dana tetap dijamin aman dan tepat waktu. Dengan kebijakan baru ini,
pensiunan yang sebelumnya menerima dana dari BTPN dan BWS harus mulai menyesuaikan pencairan melalui kantor pos per Juli tahun 2025. 2. Usulan kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri sampai 200%. Isu kenaikan gaji besar-besaran tengah ramai dibahas setelah Presiden Prabowo Subianto menggulirkan rencana kenaikan gaji hakim hingga 280%, muncul usulan agar gaji PNS, TNI, dan Polri juga naik hingga 200%. Usulan ini disampaikan Susi Pujiastuti melalui media sosial. Ia berharap peningkatan gaji ini mampu memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan menekan potensi praktik korupsi. Namun, perlu dicatat, wacana ini masih dalam tahap usulan dan menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPR serta penyesuaian APBN 2025. Kenaikan gaji yang sudah disetujui saat ini adalah 8% untuk PNS aktif dan 12% untuk pensiunan. 3. Gaji pensiunan golongan 3 tembus Rp3,7 juta. Pencairan gaji pensiunan Juli tahun 2025 membawa kabar gembira. Gaji pokok pensiunan sudah menyesuaikan kenaikan 12% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024. Khusus untuk pensiunan golongan 3, mereka kini berhak atas gaji pokok maksimal Rp3,709 juta per bulan, belum termasuk tambahan tunjangan lainnya. Berikut rincian gaji pokok tertinggi per golongan. Golongan 1, maksimal Rp2.256.700, golongan 2, maksimal Rp3.208.800, golongan 3, maksimal Rp4.029.600. Dengan perubahan besar ini, para pensiunan diharapkan semakin siap menghadapi sistem baru dan menikmati rezeki tambahan di bulan Juli tahun 2025. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan Anda.